Kami akan melanjutkan keterangan kitab Risalatul Wahid mengenai berhentinya mawani. Melanjutkan keterangan misalnya saya bacakan dulu masalah Tora'an ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau Tora'an lan namun anyar tuweko opo maniun barang kang uga opo maniun barang kang nikah bayani mani min jununin saking sifat edan au ilmain utawa ayanan au haidin utawa haid au nifasin utawa nifas tara almani fil waqti ing dalam waktu aifi asna'ihi tegese ing dalam tengah-tengahi waktu wastawroko lan nganteaken opo almani barang kang uga nganteaken istighfar bagiyahu ing kekirini waktu wa adroka lan nemuni opo mani minhu saking waktu nemuni adroka idrok odro sholatin ing kira-kirani sholat wa tuhfil lan suci wa tuhfil lan suci layu kondamu sifate buken layu kondamu kang ora kenu den diminaken opo tuhfil ayelah yasiku tegesi ora sah opo tuh opo takdimuhu oleh diminaken tuhfil alaihi nyerekaken ing ngatasi waktu alaihi nyerekaken ing ngatasi waktu kata yang mumim koyo tayamum laziman moko wajib opo sholatul waktu maaf fardhi serta fardu qoblaha kang ing dalem sadurunge qoblaha kang ing dalem sadurunge sholatil waktu insyaallah lamun patut opo fardhi qoblaha patut dijam'ihi mari jama' ing fardhi ma'a ing fardhi qoblaha ma'a sertani sholatil waktu ma'a sertani sholatil waktu wa adrukalan nemuni opo mani kodrahu ing kira-kirane fardhi qoblaha kamu koyo keterangan silaima fuhima kang den faham opo ma den faham himma saking barang silaima margo kang wis kelewat opo ma labil aula kelawan kefahaman kang luwih utama ditamak tuli krono komangi sasu ongan tamakon mimpi lidari kasangke ngelakoni mengkuno sholatin fardhi qoblah sholat fardhi qoblah wala yajibulan orang wajib maha sertani sholat opo ma sholat selaima ba'daha kaking dalam sakuse sholatil waktu wa insyaallah tidak wajib tadi wa insyaallah senajan patut opo ma ba'daha patut dijam'ihi mari jama' ma ba'daha wa farokalan bedani opo adamu wujud ma ba'daha aksamu ing sewalihe ma ba'daha bi anna waqtal ula krono satune waktune sholat kang kawitan iku layasdu orang patut opo sholatul ula lisaniyat maring sholat kang nomor loro illa idha sholana angin arikalani nyalati sopo sasu ing ula lan sani jam'an kelawan jama' bikhila firmaksi kelawan bedani kelawan sawati sholatil ula lisaniyat fa'in sohamu alamun sah opo takdimu tuhre diningalkan ing suci sasu dinyakan ala waktu nyerekakan ing atasi waktu kawudu'i rufahiyatin kaya wuduni wong kang waras kalau demikian lam yustarot moko ora den syarataken opo idrok qadri waktihi nemuni ing kira-kirane waktune tuhre diingkani takdimihi krono kongani diminaken ing tuhri diminaken alaihi ing nyerekaken ing ngatasi waktu amma indalan yudri ari kal anapun ari kalani ora bisa nemuni sapa sasu ora nemuni adamul idra qadra dalika ing kira-kirane sholat lan tuhri kalau demikian fala yajibu moko ora wajib
opo dalika mengkuno sholat lil wakti diadami tamakunihi krono ora kawangi sasumen filihi saking ngelakoni dalik intara Fathul Wahab juz 1 halaman 33. Jadi kemarin saya menjelaskan masalah berhentinya perkara yang mencegah kepada sholat dan lain sebagainya. Di zawalul mani kemarin itu saya gambarkan di sini zawalul mawani. Jadi apabila waktu suci, ini walau zaman waktu suci pada waktu zuhur tinggal 1 atau waktu yang bisa digunakan takbiratul ihram, maka orang tersebut wajib qada sholat tersebut. Nah, sekarang ada istilah sholatil waqti, ada istilah sholat allati fardhin qablaha, ada sholat mu'addad, ada sholat mu'addad. Berarti isi dari sholat mu'addad ada orang suci dari pada waktu sore, waktu sholat asar tinggal 1 menit. Jadi ada orang suci dari haid waktu asar tinggal 1 menit. Berarti orang perempuan nantinya wajib melakukan qada dhuhur dan asar, dan sedangkan sholat maghribnya mu'addad. Berarti sholat dhuhur namanya allati fardhi qablaha, sholat asar namanya sholatul waqti, sholat maghrib namanya sholat mu'addad. Jadi sholat maghrib harus dikerjakan secara adat. Kalau tidak dikerjakan secara adat, ya hukumnya dosa. Seperti sudah tahu sholat sucinya waktu asar tinggal 1 menit, tapi maghrib belum, karena malas. Nanti saja waktu subuh. Berarti punya hutang berapa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Meninggalkan sholat maghrib dan sholat isya tersebut hukumnya haram, karena perempuan tadi sucinya sudah pada waktu asar. Jadi ini saya gambarkan di sini. Waktu zawalul mani akhir zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi kalau ada orang suci dari haid, sembuh dari zina, masuk Islam di akhir zuhur. Jadi di sini zawalul mani berhenti di sini. Diperkirakan waktunya zuhur tinggal setengah menit atau 1 menit. Bagaimana? Berarti wajib qada itu di keterangannya, sholat zuhurnya wajib qada, sholat asar harus dikerjakan dengan adat. Kedua, hilangnya zawalul mawani di akhir asar. Tadi sini ini diumpamakan dalam berhenti di akhir asar. Sholat asar tinggal sedikit, cukup digunakan takbiratul ihram. Atau kalau di sini nanti saya jelaskan, maka yang harus diqadha, wajib qadha zuhur dan asar. Karena habisnya pada akhir asar, sholat asar, waktu asar hanya cukup digunakan sholat takbiratul ihram. Apabila zawalul mani, hilangnya darah haid, berhentinya darah haid di akhir sholat maghrib, berarti yang wajib diqadha adalah sholat maghrib. Ini gambaran, ini habisnya darah di sini. Kemudian kalau habisnya di akhir isya, berarti wajib qadha adalah sholat maghrib dan isya. Kalau di akhirnya sholat subuh, yang wajib diqadha hanya sholat subuh. Sholat zuhur tidak wajib.
Dohor tidak bisa dikodok dengan sholat subuh. Jadi kemarin itu saya, kalau hilang berhentinya darah, jadi pada waktu yang tidak bisa, jadi waktu di akhir sholat zuhur, di akhir sholat zuhur suci. Berarti gimana? Yang wajib dikodok hanya zuhur, sholat subuh tidak wajib dikodok karena tidak bisa dijamak. Tidak bisa dijamak. Nah, di sini dijelaskan, apabila habisnya darah haid atau nifas atau masuknya Islam, ternyata waktunya tidak bisa digunakan untuk suci, tidak bisa digunakan untuk melakukan takbiratul ihram atau sholat aktif. Jadi berarti tidak ada yang wajib dikodok. Ada yang seperti itu. Cuma kita nanti ambil keterangan yang lain. Jadi kalau ada orang suci, waktunya bisa digunakan untuk bersuci atau digunakan takbiratul ihram. Jadi wajib kodok di akhir. Jadi saya tadi suci dari nifas, suci dari haid, waktu asar tinggal 1 menit. Berarti sholat asar dan zuhur dilakukan secara kodok. Sedangkan sholat maghribnya harus ada di sini. Ini maksudnya. Jadi bukan berarti nanti sholat akhir zuhur subuh kodok, yang tidak juga. Jadi saya akan di sini. Udah dijelaskan di sini, saya ulangi. Contoh, berdarah berhenti pada jam 1 siang, suci dari haid jam 1 siang, berarti sholat zuhur harus dikerjakan secara adat, tidak boleh kodok. Kalau sampai kodok berarti meninggalkan sholat zuhur, hukumnya haram. Karena orang tersebut bisa untuk suci, bisa waktu zuhur masih lama. Nah sekarang hitungan bisa waktu yang bisa digunakan suci, ya suci lebih sedikitnya mandi berapa? Lebih sedikitnya mandi adalah niat dan meratakan air ke seluruh badan. Niat dan meratakan air ke seluruh badan itu tidak sampai 1 menit bisa. Tidak ada seorang butuh suci 1 menit, setengah menit. Sholatnya butuh berapa menit. Kadang-kadang sholat 4 rakaat itu tidak ada 2 menit. Nggak ada 2 menit, apalagi sholatnya seperti bulan puasa, nggak ada sama sekali. Allahu Akbar, saya Allah di mana ya Allah Akbar. Seakan-akan sampai nggak ada yang namanya tumakninah. Ini saya lebih sebenarnya saya tangan di sini. Kalau suci dari haid, suci dari nifas pada jam 1 atau jam 2, berarti waktu zuhur masih lama, maka sholat zuhurnya harus dikerjakan dengan adat. Contoh yang kedua, habisnya sholat zuhur, habisnya haid, darah haid, waktu zuhur tinggal setengah menit. Ya. Waktu zuhur tinggal setengah menit, suci dari haid, masuk Islam. Berarti gimana caranya? Maka sholat zuhurnya wajib dikodok, sedangkan sholat asarnya dikerjakan dengan adat. Jadi tadi suci dari haid pada waktu zuhur tinggal setengah menit. Berarti sholat zuhur kodok, sholat asar adat. Contoh yang ketiga, suci dari haid jam 4 sore. Suci dari haid jam 4 sore. Ada orang kafir masuk Islam pada jam 4 sore, berarti sudah masuk waktu asar. Maka yang harus dikerjakan sholatnya adalah sholat asar dan sholat
zuhur. Sholat asar dikerjakan adab, zuhur dikerjakan dengan cara qadha. Kalau sekarang contoh yang keempat, suci dari haid waktu asar tinggal setengah menit. Nah, di akhir sholat asar di sini, di akhir sholat asar diperkirakan sholat asar tinggal setengah menit. Berarti sholat yang harus diqadha adalah sholat asar dan zuhur. Sholat zuhur namanya sholat allati fardhi qablaha, sholat asar namanya sholatu waqti, sholat maghrib namanya sholat mu'addah. Berarti sholat maghribnya dikerjakan secara adab. Itu kalau suci pada waktu asar yang tinggal setengah menit. Sekarang bagaimana kalau ada orang suci dari haid jam 4 sore, tapi setelah suci dari haid ternyata kedatangan mani lagi? Gila. Suci dari haid jam 4 sore digunakan sholat 4 rakaat dan bisa ingat bersuci yang dihitung lebih sedikitnya suci. Lebih sedikitnya suci adalah niat dan meratakan air pada seluruh badan. Tidak seperti kita masih gini, masih sifatan, masih gosok-gosok. Itu tidak hitung. Yang dihitung adalah lebih sedikitnya mandi, niat meratakan air ke seluruh badan, itu sudah. Jadi kalau cuma niat dan meratakan air, nggak sampai 1 menit sudah insya Allah selesai. Jadi sambil lagi, suci dari haid jam 4 sore. Diperkirakan waktu asar bisa menggunakan jam 4 sore suci dari haid. Diperkirakan waktu dari suci bisa untuk melakukan sholat 4 rakaat dan bersucinya. Berarti sholat asar bisa, berarti waktu asar masih bisa digunakan untuk sholat 4 rakaat dan sucinya. Berarti gimana? Berarti orang seseorang ini mani 2 lagi. Suci dari haid jam 4 sore. Diperkirakan seandainya perempuan tersebut langsung mandi dari suci, bisa orang tadi bisa sholat sebanyak 4 rakaat. Ternyata gila. Suci jam 4 dari haid, suci dari jam 4 sore, kira-kira bisa suci dan sholat 4 rakaat. Ternyata gila. Berarti gimana? Berarti orang tersebut tidak kewajiban sholat sama sekali. Tidak kewajiban sholat sama sekali. Tapi kalau ada orang suci dari haid jam 4, suci dari haid jam 4, diperkirakan seandainya perempuan itu langsung suci dan sholat, bisa mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 6 rakaat. Nah, waktu suci jam 4 sore, suci dari haid jam 4 sore. Diperkirakan dari 4 jam sore itu bisa suci, bisa sholat 4 rakaat, atau 5 rakaat, atau 6 rakaat, atau 7 rakaat. Bagaimana nantinya orang tersebut? Berarti orang tersebut hanya wajib sholat asar, sholat zuhurnya tidak wajib. Kalau ada orang suci jam 4 sore, kemudian gila, diperkirakan kalau langsung sholat, langsung suci, bisa melakukan sholat 8 rakaat.
Jadi pada jam 4 sore orang tersebut suci dari haid. Suci dari haid, seandainya langsung melakukan suci, berarti bisa suci dan bisa melakukan sholat sebanyak 48 rakaat. Kalau demikian, nanti ketika sembuh dari gilanya, wajib melakukan sholat asar dan sholat zuhur. Sholat asar wajib, sholat zuhur juga wajib. Ada ini kedatangan kedua mani. Pertama, suci dari haid jam 4 sore. Seandainya kalau ini jam 4 sore, saya itu suci betul sekian, betul sholat sekian, sehingga di jumlahnya nih, berarti waktu saya ulangi, contoh yang kedua ini suci dari haid jam 4 sore. Seandainya suci dari sekarang suci langsung mandi, sholat, ternyata waktu sholat bisa melakukan sebanyak 8 rakaat. Kalau tadi 4, 5, 6, 7. Kalau sekarang bagaimana kalau waktu itu bisa sholat 8 rakaat? Maka ketika suci atau ketika sembuh dari gila, yang harus dikodok adalah sholat zuhur dan sholat asar. Jadi sholat ada orang suci dari haid jam 4 sore, kemudian setelah diperkirakan waktu sholat bisa digunakan suci dan bisa digunakan untuk melakukan sholat 8 rakaat, kemudian gila. Maka ketika sembuh dari gila, orang tersebut wajib mengkodok sholat asar dan zuhur. Ini kewajibannya. Jadi masalah zawalul mawani. Masalah zawalul mawani. Ini gambarannya. Zawal al-waktu zawalul mawani. Hilangnya perkara yang mencegah sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habisnya dah di akhir sholat zuhur. Diperkirakan sholat zuhur cukup digunakan takbiratul suci, berarti al-baliyat wajib qodok zuhur. Kalau di akhir sholat asar, apakah sholat zuhurnya qodok? Tidak. Sholat asarnya dikodok, apa yang sengaja. Di gambar ini ada, ini masalah jauh mengalami. Jadi yang harus dikodok zuhur, asar. Ini zuhur, asar, bukan zuhur. Sholat zuhur dan asar. Suci di akhir sholat maghrib, berarti sholat maghrib kodok. Suci di akhir sholat isya, berarti sholat isya dan maghrib digunakan, berarti ini sholat isya digunakan secara qada, dikedakan secara qada, kemudian maghribnya kodok. Kalau di akhir sholat subuh, ya nanti kewajiban sholat subuh saja. Jadi masalah zawalul mawani saya sudah jelaskan apa contoh yang mana yang dikatakan sholat waktu, sholatul waktu, sholat al-lati qoblah yang mana, soal pada yang mana. Jadi kalau suci di akhir sholat asar waktu asar cukup digunakan takbiratul ihram. Kemudian gimana? Berarti kewajiban sholat adatnya sholat maghrib, sholat waktu adalah sholat asar, sholat al-lati qoblah adalah sholat zuhur. Jadi masalah zawalul mawani sudah saya jelaskan. Kalau ada pendapat yang lain dari kitab yang lain, kita sama-sama punya pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qara'at manikum min jununin au irma au haidin, sekarang masalah kedatangan perkara yang mencegah. Berarti head jam berapa? Kalau headnya di awal waktu, walau qara'at manikum min jununin au irma au haidin au nifas fil waqti ay fi asna'ihi astaghfirul mani bagiyatahu wa adlu'a qadra sholatin waqtin la yuqaddamu illa wa yasiru taqdimuhu alai kada yujadna
maaf fanting kota insyaallah di jami'i ma'ahat wa adroka kadrahu kama mimma marmah bil kaulah ditamahnya kini akhirnya. Jadi ini saya ganti bukan zawalul mawani tapi maji'ul mani. Maji'ul mawani di akhir di awal sholat. Kalau zawalul mani di akhir sholat. Kalau maji'ul mani di awal sholat. Maji'ul mani awal sholat. Kedatangan perkara yang mencegah. Maji'ul mani awal wibri. Jadi ini diganti garisnya ini. Maji'ul mani awalan dhuhri. Kedatangan perkara yang mencegah mengalami haid, mengalami nifas sembuh dan mengalami haid, mengalami nifas gila atau pikun di awal waktu sholat. Jadi di sini ini kedatangan perkara yang mencegah di awal sholat. Di sini katanya garisannya ini lohor diberi sedikit, jangan digaris dari awal sini ini. Di sini di awal sholat asar, di awal sholat maghrib, di awal sholat isya, di awal sholat subuh. Jadi kalau ada orang haid sudah masuk waktunya sholat, sudah masuk waktunya sholat, dan mani tebak menghabiskan sisa waktu. Jadi dohor kalau haid ya nggak bisa di akhirnya itu kalau seperti gila itu tidak harus satu hari lebih, tidak. Kalau haid lebih sedikitnya haid yaumun walailatul. Ini al-badan wajib kodok dohor fakot di asar dan ilam tusolli ilam tusolli. Kalau ada orang suci dari haid di permulaan waktu dohor, diperkirakan sholat dohor ini jam 1 siang belum sholat dohor. Bagaimana? Berarti yang harus dikodok adalah sholat dohor asar, tidak wajib. Kalau datangnya perkara yang mencegah maji'ul mani ini tidak menjalar kepada waktu sebelumnya dan waktu setelahnya. Artinya gini, seumpama ada orang di permulaan sholat dohor jam 1 belum sholat atau masuk waktu sholat dohor, diperkirakan bisa melakukan sholat, ternyata berarti ketika suci sholat dohor wajib dikodok. Sholat dohor wajib dikodok. Bagaimana kalau haidnya di awal sholat asar? Baru asar masuk sholat asar, bisa digunakan sholat asar berarti ketika suci wajib kodok sholat dohor dan asar. Kalau memang sholat dohornya belum sholat, tapi rata-rata di sini sudah sholat dohor. N-nya permulaan waktu asar. Berarti ketika suci sholat dohor itu tidak wajib dikodok. Sholat wajib dikodok itu bagi orang yang kedatangan mani 2 kali, bukan 1 kali. Pada ini 1 kali. Jadi tidak
perlu hilang johor misalnya di awal asar ternyata Jadi di sini ada wajib qadha dohor dan asar apabila sholat dohornya belum dilakukan. Ya kalau sudah sholat dohor, kadang-kadang kita itu sholatnya nunggu nanti dulu. Nah akhirnya ini kehabisan waktu, belum sholat sudah masuk asar. Berarti nanti ketika suci ya untuk dohor juga. Kalau sudah sholat dohor belum sholat asar, baru masuk asar, yang wajib dikodok yang asal saja. Kodok dohor itu tidak wajib, sekalipun sholat dohor itu bisa dijamak dengan asar. Ini banyak yang salah alamat. Karena dohor bisa dikodok dengan asar, akhirnya sholat dohor juga wajib dikodok. Itu bukan. Yang wajib mengkodok sholat allati qoblaha itu kedatangan 2 mani. Jadi bisa menjalan kalau masalah datangnya mani tidak menjalan kepada waktu sebelumnya, waktu sholat sebelumnya, dan tidak menjalan kepada waktu sholat setelahnya. Sekarang waktu maghrib baru masuk waktu maghrib, ketika suci gimana? Berarti sholat maghrib yang dikodok. Di akhir, di awal sholat isya, ketika suci yang wajib dikodok ya sholat isya. Kalau waktu di awal subuh yang wajib dikodok sholat subuh. Yang menjalan itu apabila masalah waktu suci. Jadi saya coba di sini masalah begitu ini head gila ayam 1 jam. Nanti kodok sholat dohor, asar tidak. Tiba head jam 4 sore sebelum asar, sholat asar. Maka ketika suci ya kodok asar, maghrib tidak, dohor tidak, maghrib tidak. Dan sekarang masalah kedatangan perkara yang mencegah sholat. Jadi yang bisa menjalan adalah masalah ja'il mani, atau yang mengkodok sholat dapat menjalan apabila itu hanya khusus bagi orang yang mempunyai 2 mani dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, mani yang pertama menghabiskan waktu sholat yang pertama. Isinya sholat yang pertama zuhur dan maghrib. Mani yang kedua mulai tiba setelah dia suci dari mani yang pertama selama waktu yang sudah mampu untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Berarti gimana? Sholat sebelumnya ya harus dikodok. Maka ini sholat waktu tibanya mani. Saat yang kedua, mani yang kedua mulai tiba setelah dia suci dari mani yang pertama. Selama waktu yang sudah mampu untuk mengerjakan 2 kali sholat, atau sholat waktu tibanya mani dan kedua sholat waktu sebelumnya. Contohnya, ada orang gila dari pagi gila, pada jam 4 sadar, baru sadar dari gila, dapat setengah jam sadar belum sholat, ternyata gila lagi. Bagaimana? Berarti perempuan tersebut ketika sembuh dari gila wajib qadha sholat asar dan sholat zuhur. Saya ulangi ini. Jadi yang menjalan di sini orang yang mempunyai 2 mani seperti ini. Ada orang gila
mulai pagi gila sampai waktu doang habis. Nah, jadi pada jam 4, ingat, jam 4 sadar, jam 4 sadar. Pada jam setengah 5, ingat, jam 4 sadar dari pagi gila. Atau gini, ada orang suci jam berapa sucinya? Jam 4 sore. Suci dari head masih mendapat setengah jam. Suci dari head dapat setengah jam, gila. Suci dari head mendapat setengah jam 4 sore, perempuan tersebut suci dari head. Suci dari head belum mandi, dapat setengah jam, gila. Berarti setengah 5 gila. Bagaimana? Ketika sembuh dari gilanya, perempuan tersebut nanti wajib qodho sholat dhuhur dan wajib qodho sholat asar. Jadi sholat qodhonya wajib diqodho, saat wajib diqodho. Tadi kan sadar atau suci dari jam 4 sore. Jadi suci dari jam 4 sore belum sholat, gila. Atau yang begini, bukan berarti jam 4 ada orang di akhir sholat asar, orang tersebut di akhir asar orang tersebut kedatangan, atau jam 4 baru masuk sholat asar perempuan tersebut gimana nanti sucinya? Qodho dhuhur dan tidak. Yang wajib qodho dhuhur dan asar di sini dapat suci dari jam 4 baru suci dapat setengah jam, gila. Atau gila sembuh dari gila pada jam 4, sembuh dari gila dapat setengah jam, ternyata gila lagi. Atau ternyata orang tersebut bagaimana? Ketika suci nanti sholat dhuhur dan asarnya wajib diqodhoi. Wajib diqodhoi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bila mana ada orang sakit ayam atau ada orang dari pagi, jam 21 berarti pada jam 9, jam 21 berarti jam 9. Jam 9 malam sadar, baru sadar pada jam 10, belum sampai yang dia head sama dengan tadi, berarti head jam 8:30 suci dari head, jam 9:30 gila. Berarti ketika suci dari headnya atau sembuh dari gilanya, qodho maghrib dan isya. Sama dengan tadi, ada orang gila mulai pagi, sembuh dari gila kapan? Pada jam 9 malam. Pada jam 9 malam sembuh dari gila, belum sempat sholat, pada jam 10-nya orang tersebut. Berarti ketika sembuh dari gila, atau ketika, kalau saya katakan tadi gila dulu baru head, berarti suci dari head, qodho sholat maghrib dan isya. Saya contohkan tadi, saya bilang head suci jam 9, suci dari jam 9, gila jam 10. Ketika sembuh dari gila, kalau saya contohkan gila dulu baru suci dari head. Saya ulangi, ada orang gila mulai pagi gila, pada jam 9 sembuh dari gila, sembuh dapat 1 jam atau setengah jam, ternyata orang tersebut maka ketika suci dari head, sholat maghrib dan sholat isya wajib diqodho. Ada orang kafir masuk Islam jam berapa? 3:30 atau jam 4, setengah 4. Kemudian pada jam 4-nya ingat,
ada orang kafir masuk Islam setengah 4, belum sempat sholat, berarti pada jam 4 orang tersebut mengalami haid, karena yang masuk Islam orang perempuan. Maka ketika suci dari haid adalah sholat zuhur dan asar wajib diqodho. Sholat asar dan maghrib wajib diqodho. Ada orang gila masuk Islam kapan? Masuk Islam pada waktu sholat asar tinggal 1 menit. Ini 1, kalau tadi 2. Ada orang kafir masuk Islam pada waktu asar tinggal 1 menit masuk Islam. Berarti perempuan orang yang masuk Islam tersebut wajib mengqodho sholat zuhur dan sholat asar. Sama dengan berarti suci. Kalau barusan itu kan habis masuk Islam, itu namanya mani 2. Pertama suci, kedua kedatangan mani. Contoh yang keempat, ada perempuan suci dari haid jam 8. Setelah mendapat 2 jam belum sholat, dia itu nifas. Berarti ketika qodho apa? Qodhonya ya sholat. Monggo saya ulangi. Ya qodhonya sholat isya dan maghrib. Pada berarti ada orang sembuh dari gila, atau ada orang kafir masuk Islam jam 10 atau jam 12 malam masuk Islam. Ternyata pada jam 3 orang tersebut gila. Berarti ketika sembuh dari gila wajib qodho salat isya dan sholat maghrib. Niki masalah makanya ini sangat penting sekali bagi orang yang masuk Islam, bagi orang yang sembuh dari haid. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, beribu kali maaf. Di masalah keterangan kitab risau nanti dulu saya tambah masalah garisan di gambar Zawalul Mawani, di bawahnya walau ta'ah. Nanti pun pada waktunya lagi tinggal sedikit masalah wajibul mar'ah di akhirnya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahannya. Akhir dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.